berangkat itu, wah ini acaranya makan siang dengan Bapak Presiden di Hari Pendidikan Nasional. Ini makan-makan gitu kan. Pikiran saya, wah ini pasti saya makan sesuatu yang makanan yang belum saya makan selama ini. Tapi ternyata sama, ya Mas. Saya bingung Mas, saya bingung di sana itu. Saya mau ambil ini tumis kangkung. Saya udah sering. Di toplesnya ini agak gelap Mas. Ya kan, agak gelap. Saya kira nanti apa ya, dendeng atau apalah gitu kan. Ternyata peyek kacang gitu Mas. Ya Allah. Kok nggak ada, kok ya alhamdulillah lah. Berarti Bapak Presiden kita ini ya sama kurang lebih dengan kita. Bahkan di situ sambal orek itu ada Mas. Sambal orek dan buahnya itu saya pikir juga kayak buah pir, ada anggur gitu kan Mas. Tapi juga sama aja, semongko Mas, semongko Mas. Gitu. Dan menurut saya juga tidak, penggelapan barang-barang istana juga tidak. Ini bukan aset istana ini. Gitu. Sampah itu. Tapi ini menjadi satu bukti bahwa saya pernah di sana. Iya. Itu. Aduh, keren. Aduh, Masya Allah. Terus pasti pulang dari situ heboh lah ya di kampung ya. Sebenarnya gini, waktu sebelum pulang sih Mas, setelah ini saya kantongin, masuk kantong kan. Terus saya dipanggil oleh Panpampres bahwa Mas Sugeng bisa keluar sebentar karena Bapak mau lihat motor pustaka. Saya coba keluar, motor saya di mana? Saya bilang gitu. Saya ambil dulu di depan. Enggak Mas, motor udah di belakang. Jadi di belakang kayak apa ya Mas? Kalau di rumah sih sebenarnya longkang gitu sih. Jadi antara pagar sama istana itu ada satu ruang yang di situ kosong buat jalan gitu. Nah disitulah motor pustaka parkir. Terus Pak Presiden datang, tanya-tanyanya seperti ini, Mas, ini motornya motor apa? Mas Sugeng, motornya motor GL Max Pak, Honda. Mana tulisannya Honda kok nggak ada? Ya Pak, ini belinya di tukang rongsokan. Terus harganya 450.000 Pak. Ini karena saya belinya itu cuma mesin sama sasisnya saja, jadi ini saya modifikasi Pak. Ini lampu depannya mobil Chery, tangkinya tangki trail Cina, terus cepat bornya L2G, joknya punya Vespa Pak. Belakang ini lampu stopnya punya Grand Pak. Jadi ini untuk rodanya belakang ini biar agak rendah, biar anak-anak bisa milih buku sendiri. Saya kasih rodanya Vario Pak. Ini modifikasi saya Pak. Ini bukan modifikasi, ini komplikasi. Gitu. Nah itu ketawa sama Mas. Terus akhirnya itu setelah itu boleh nggak kalau saya coba naik? Monggo Pak. Jadi saya udah bingung itu juga. Terus ini biasa bawanya ya seperti ini ya gitu kan. Jadi Pak Jokowi naik di situ coba. Terus ini aman kan? Ini aman gitu. Jadi dia pertanyaannya ini aman gitu. Maksudnya untuk jalan aman ya. Ya alhamdulillah aman Pak, dari Lampung sampai ke istana juga aman gitu, walaupun ada knalpot patah Pak. Knalpotnya ini Pak, jadi knalpot itu masih saya kasih di tas itu Mas, saya tunjukin bahwa ini loh Pak, knalpotnya patah ya Bang. Itu jadi apa ya Mas, menjadi satu titik bahwa saya menikmati seluruh peristiwa itu, dan itu menjadi satu sejarah cerita yang mungkin nanti bisa saya ceritakan untuk anak cucu, dan ini menjadi motivasi untuk kita semua bahwa kita harus lakukan ini, kita harus lakukan dengan hati kalau kita mau mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal, dan yakin bahwa ketika kita ada aksi pasti ada reaksi.
Kemudian kalau memang kita ada rezeki, pasti ada apresiasi. Iya. Itu sih Mas yang Wah. yang terjadi. Luar biasa. Nah, terakhir nih Mas. Oke. Sekarang kan desa kita nih ya, Pasuruan. Ya. Ya. Kalau di Lampung dimasuk dalam program Smart Village. Nah, Ya. apa harapan dan bentuk inovasi yang dilakukan oleh Mas Sugeng dan kawan-kawan di Pasuruan dalam membawa misi literasi tadi, kemudian dengan spirit desa cerdas Smart Village itu, bagaimana Mas Sugeng dengan Pak Kades dan tim serta masyarakat di sana terus menggelorakan dan membuat Pasuruan ini menjadi apa, desa yang benar-benar smart dari sisi literasinya itu. Ada kemarin sih memang perjuangan sih Mas untuk mewujudkan apa ya, salah satu program untuk Smart Village ini. Maksudnya di sisi perjuangannya adalah memulai sebuah desa yang smart itu ternyata butuh kerjasama, butuh berjuang bersama-sama. Tidak cukup juga cuman ada satu eksekutor, tapi harus terlibat ke semua pihak. Maksudnya dari kepala desa, dari aparatur desa, masyarakat. Ini benar-benar semuanya harus bergerak. Tanpa ada itu mustahil, bukan mustahil lagi, tapi mustahil. Mustahil, ya, betul itu. Ya, karena contoh kita mau perbaikan atau pengimplementasian sistem informasi desa. Ini bukan hanya butuh kita kerjakan kakak saja, tapi kalau kakaknya tidak valid juga percuma gitu. Jadi harus benar-benar dari kita yang ngerjakan, kakak juga harus valid, kependudukan harus valid. Ini yang membuat semuanya akan berjalan gitu. Tapi ketika masyarakatnya juga tidak sadar bahwa kependudukannya ini belum valid, terus ada masalah ini tidak dibenahi, juga tidak akan selesai gitu. Dan alhamdulillah motivasi dari Pak Kades bahwa kita harus melakukan ini Mas, karena sebenarnya desa smart ini sebenarnya kita sudah harapkan dari awal kepemimpinan Pak Mali itu sendiri. Jadi ketika ada program Smart Village ini gayung bersambut gitu Mas. Jadi ini yang kita cari gitu selama ini, yang mungkin keterbatasan informasi untuk ke sana itu masih terbentur kita. Tapi ketika sudah ada program Smart Village ini, kayak ada apa ya Mas, kalau orang Jawa bilang bubuk oleh leng, atau sebuah hewan yang dapat lubang rumah gitu Mas. Jadi ini memang rumah kita langsung gitu. Jadi itu yang selama ini kami rasakan, dan kita nggak mungkin selama 2 bulan bisa mengerjakan data kependudukan 3.400 sekian itu dalam waktu 2 bulan. Tapi alhamdulillah 2 bulan kelar Mas. Itu walaupun masih ada yang belum 100%, masih 95%, karena kita juga masih ada beberapa kendala yang mungkin mereka masih di luar kota atau bagaimana. Kondisi seperti ini kan nggak mungkin juga kita paksakan untuk mereka pulang gitu kan. Dan akhirnya ini menjadi satu capaian sebenarnya Mas untuk Pasuruan. Kita pelayanan sekarang sudah dengan ruang pelayanan seperti yang ada di belakang saya ini. Keren ya. Mereka sudah bisa masuk ke ruang pelayanan, bahkan sekarang juga bisa untuk mereka juga di masa PPKM darurat ini, kita bisa masyarakat bisa mengakses website Desa Pasuruan untuk pengajuan menyurat secara online gitu. Dan itu yang kita coba dorong. Dan sebenarnya kalau terkait literasi, sebenarnya ini juga menjadi bagian dari literasi digital dari kampung literasi Mas. Jadi ini juga menjadi bagian, tapi ini sudah dilakukan banyak desa, dan harapannya juga di Lampung keseluruhan juga melakukan ini. Tapi kita juga mau literasi digital ini bukan hanya di sistem pemerintahannya saja, tapi
edukasi, terus di finansial mereka, terus di budaya mereka. Nah ini yang coba kita kerjakan, kita persiapkan berbentuk grand design untuk nanti kita eksekusi bersama-sama. Karena perpustakaan digital ini sebenarnya apa yang disampaikan Mas David beberapa waktu lalu di kanal YouTube dan di-share di beberapa di media sosial itu menurut saya udah satu arah ataupun satu kesamaan gagasan bahwa kita bisa menyediakan perpustakaan digital yang tanpa harus menggunakan bandwidth. Ini yang menurut saya menarik sekali. Ya. Bahkan ini ketika bisa terrealisasi, bisa dikasih di tas ransel kalau memang belum ada menara ataupun pemancar, kita bisa bawa di tas ransel. Kalau saya sih, gambaran saya, mimpi saya keliling dengan motor pustaka, bukan hanya buku bacaan bentuk fisik, tapi juga perpustakaan digital yang ada di ransel di pundak saya ini yang bisa saya buka dimanapun, Mas. Itu yang menjadi impian saya juga gitu. Jadi saya pengen punya perpustakaan yang tidak membebani mereka, tapi mereka tetap bisa akses gitu. Nah ini menarik dan ini menjadi kemarin sudah sharing juga dengan teman-teman yang kemarin juga pernah kerja di Google, pernah kerja di Windows. Ini menarik dan ini yang sebenarnya dilakukan oleh Windows dan YouTube juga sama, Mas. Sebenarnya mereka tidak punya konten, punya rumah saja. Iya. Nah, mereka lah yang punya konten-konten ini yang isi gitu. Nah, itu yang harapannya Pasuruan bisa membuat sebuah ataupun memiliki sebuah sistem yang bisa diisi oleh masyarakat, konten yang bisa diakses oleh masyarakat juga tanpa beban membebani mereka. Itu sih, Mas, yang menjadi goal yang sebenarnya sementara motor pustaka ataupun kampung literasi harapkan atau inginkan ke depan. Tapi biarkan ya, Mas, untuk saya seorang Sugeng Haryono ini untuk terus bermimpi walaupun mata ini tidak sedang terpejam, Mas. Ya. Gitu. Biarkan. Gitu. Jadi saya berharap suatu saat motor pustaka lebih mendigitalisasi lagi biar nggak ketinggalan dengan yang lain. Intinya dengan pengaruh gadget kita tetap bisa mengikuti dengan edukasi yang kita inginkan. Dan yang jelas sebenarnya di Pasuruan ini saya berharap masyarakatnya bisa mematerialkan literasi yang mereka dapatkan. Yeah. Bukan hanya membaca saja, mendapat pengetahuan saja, tapi bagaimana mereka bisa mematerialkan literasi itu menjadi sebuah material ataupun bentuk yang mereka bisa gunakan untuk kesejahteraan mereka. Karena dalam saya yakin bahwa pengetahuan itu adalah kekuatan untuk kesejahteraan mereka. Itu dari buku lah mereka. Dan sebenarnya motor pustakanya mendekatkan buku dengan pembacanya, bukan apa-apa gitu. Jadi motor pustaka ini cuma membawa buku ke pembaca dan pembacalah yang nanti harapannya akan bisa mengimplementasikan apa yang sudah mereka baca. Seperti itu sih, Mas. Sebenarnya. Ya, luar biasa ya. Saya nggak kebayang saya, waduh. Nah, yang terakhir itu tadi mudah-mudahan dalam waktu dekat lah ya, semakin saya sehat nih, mulai amin. Memang ada satu skema ya yang ngeganggu di kepala saya gitu. Dan sebenarnya itu bisa dibuat dirakit persis kayak Mas ngerakit motor tadi gitu. Jadi teknologi itu bisa juga dibuat dirakit ya, komplikasi itu tadi ya. Tidak dengan sesuatu yang mahal. Jadi saya beristilah namanya internet offline gitu. Jadi modalnya cuman di Tokopedia banyak alat-alatnya bisa kita rakit ya. Kita rakit paling cuma 100.000, 50.000. Kita bisa bikin server. Orang bikin server ratusan juta, kita bikin server ratusan ribu aja. Nggak habis dari 300.000 kita udah punya server.
Nah dari situ kemudian kita bisa bikin tower. Towernya juga nggak perlu tower BTS yang kayak punyanya provider itu. Kita bisa bikin dari pohon pinang, kita taruh di pohon paling tinggi, kita taruh di bambu. Pemancarnya pakai apa? Pemancarnya bisa pakai kenceng, tutup panci itu, tutup panci. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwasanya kita kan paham konsepnya. Masalah alatnya pakai apa aja itu mah bebas. Gitu. Itu alatnya bebas. Yang penting fungsinya jalan. Gitu. Nah, ketika kita bisa membuat itu, maka di desa kita ada sekolahan. Kita tanya, Bapak Ibu punya website? Nggak punya. Sini saya buatin, taruh di server desa. Semua modul pelajaran kita bikinin, e-learningnya. Kemudian dari pemancar tadi, kita pancarin ke seluruh desa nih. Pakai tadi saya bilang pakai tutup panci juga bisa gitu. Nah, di rumah-rumah itu bisa menerimanya dengan hal yang sama. Dengan alat yang sederhana, nerimanya juga pakai tutup panci, ya kan? Kemudian dikoneksikan. Ya kalau orang kampung punya laptop, nah ini lagi lebih menarik. Nggak usah pakai laptop, kita bisa bikin laptop versi kita yang modalnya juga cuma 350.000. Dia bisa jadi laptop, dia bisa jadi handphone. Nah itu kita buat, habis itu menggunakan alat itulah, ya kan? Yang semua data kita simpen di di data centernya desa tadi, itu kita pancarin semua rumah yang dapat sinyal kayak radio, persis kayak kita dengerin radio. Nah itu maka semua akan menerima. Nah bayangin kalau seandainya si gurunya itu melakukan siaran di rumahnya menggunakan sinyal yang kita buat sendiri. Radio desa kita hidupkan, TV desa kita hidupkan, e-learning kita masukkan semua pembelajaran di situ, dan anak-anak nonton dari rumahnya lewat alat yang kita buat, yang saya bilang tadi, alatnya nggak lebih dari 350.000. Nah, saya pengen bikin itu di desa gitu. Saya pengen menjawab persoalan anak sekolah, kasihan daring, sudah daring, nggak punya kuota, nggak punya handphonenya punya bapaknya, cuma satu, anaknya 4. Ya kan, rebutan, belajarnya sama, jam 8 semua, harus bagaimana? Nah, masa nggak ada solusi? Ya kan? Nah, ini akan kita coba kita lakukan. Nah, mudah-mudahan ya tadi ya, mudah-mudahan waktu dan kesempatan kita ada, kemudian kita semua sehat. Kemarin saya kemarin Mas ya, habis sakit itu, terus mulai agak sehat, saya tuh niat gini, kalau gua sembuh besok, hal yang pertama kali mau gua lakukan adalah gua pengen nyetir mobil dari Tanjung Karang ke Bakauheni, balik lagi ngebut. Dan itu saya lakukan kemarin. Di tol, saya sendirian. Lewat tol tapi, Mas? Hah? Lewat tol tapi? Iya, itu saya lakukan sendirian. Ugi, pulang lagi saya. Pak, saya cuma bilang, alhamdulillah, terima kasih. Allah masih bisa gua masih sehat gitu. Artinya najar saya cuma itu kemarin. Kalau gue sembuh, gue pengen naik mobil sendirian ngebut bolak-balik gitu. Saking senengnya gitu ya. Nah, jadi makasih nih Mas Sugeng. Mudah-mudahan cerita kita kali ini bisa menginspirasi adik-adik kita ya, bisa menginspirasi dan mengembangkan. Ya, kita kan hanya bisa meninggalkan jejak itu. Ya, supaya jejaknya menjadi jelas, kita tulis dan kita dokumentasikan supaya ke depan dia tinggal melanjutkan apa yang akan mereka lakukan gitu. Ya mungkin itu ya warisan yang bisa kita bagi ke adik-adik, ke anak-anak di masa yang akan datang. Sekali lagi thank you Mas Sugeng, makasih ceritanya luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati satu sama lain, saling mengingatkan, dan buat Mas Sugeng tetap aja jangan kendor dan jangan berkobar-kobar, tapi cukup membara saja semangatnya, karena kalau terus membara dia tidak akan mati. Nah, mudah-mudahan Sugeng tetap menjadi bara bagi Pasuruan dan Lampung Selatan. Makasih. Amin. Makasih. Amin. Sampai ketemu lagi di diskusi kita. Semangat Mas. Jadi salam sehat untuk kita semua, terus berjuang. Intinya merdeka. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi. Siap. Monggo.